Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Tukur Rahman dengan NPM 23510. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari UAS yang telah saya kerjakan. Di mana di sini untuk pertama-tamanya dengan aturan model yang telah ditentukan, saya mendapat bagian 3 34 sampai 666 dengan menggunakan model Helsinki, NLP, Opus, MTAD, FR. Nah, saya mendapatkan bagian ini untuk aturan modelnya karena NPM saya 370 termasuk dalam bagian sini. Untuk aturan dataset yang digunakan yaitu menggunakan aturan dataset dari M sampai R dengan mesin translation 3 yang dimana nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan awalan hurufnya itu adalah M, jadi saya menggunakan mesin translation 3 dimana datasetnya sudah ditentukan oleh ASDOS di sini. Nah, ini adalah dataset yang akan saya gunakan untuk menerjemahkan dari model. Nah, kemudian untuk evaluasinya yaitu menggunakan metrik blue dikarenakan digit tengah saya itu adalah ganjil yaitu 7. Nah, oleh karena itu saya menggunakan metrik blue sebagai evaluasi dari modal tersebut untuk mengecek hasil skor evaluasi dari hasil translate modelnya. Nah, baiklah lanjut ke kode untuk pengkodeannya. Sini sudah saya buat. Nah, bagian pertama yaitu adalah instalasi. Nah, instalasi ini sangat diperlukan dalam mengembangkan sebuah model yang untuk menerjemahkan bahasa. Nah, kebetulan saya adalah bahasanya menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Prancis yang dengan dataset yang telah ditentukan. Di sini terdapat beberapa library yang harus diinstal seperti pip install transformer, torch, dataset, NLTK, pandas, kemudian TQDM. Nah, kemudian setelah library tersebut diinstal, maka langkah selanjutnya adalah untuk melakukan import agar library tersebut siap untuk digunakan. Nah, terkhususkan untuk NLT ini harus di-download terlebih dahulu dengan membuat uh, variabel pang sebagai variabel dari NLT jika downloadnya. Nah, kemudian masuk pada soal pertama. Pada soal pertama di sini membuat fungsi translate sentence yang bekerja menerjemahkan 3 kalimat dengan buatan sendiri menggunakan model sesuai aturan model. Nah, modelnya yang digunakan adalah Helsinki NLP. Ya. Nah, kemudian pada model tersebut di sini melakukan load modelnya dari yang mengambil dari tokenizer di mana nama modelnya adalah Helsinki NLP dengan melakukan mengambil transformer dan mengimport Marian-MT model untuk membuat model menerjemahkan bahasa. Nah, di sini terdapat 3 bahasa itulah saya buat 3 bahasa di mana di sini terdapat variabel kalimat bahasa yang akan dipanggil di dalam pencetakan hasilnya. Nah, di dalam variabel kalimat Indonesia ini terdapat 3 bahasa. 3 bahasa yang akan ditranslatekan, 3 kalimat yang akan ditranslatekan yaitu saya suka membaca buku di sore hari, dia sedang menonton film bersama keluarganya, kemudian yang ketiga kami akan pergi ke pasar besok pagi. Nah, untuk hasil dari translate tersebut, ini adalah hasil translate yang dari Prancis dan dari Indonesia ke Prancis. Nah, ini telah muncul hasil output yang telah dihasilkan dari kode ini, yang dimana kode tersebut menggenerate bahasa dari Prancis dengan menggunakan fungsi translate sentence. Nah, ini adalah fungsi translate sentence-nya. Nah, di sini dengan melakukan tokenizer-nya, menggunakan tokenizer, kemudian melakukan inputan untuk modelnya, menggenerate model. Nah, untuk soal yang kedua yaitu penerjemah dataset. Nah, di sini dataset yang akan diterjemah adalah dataset yang telah diberikan dengan aturan model yang sesuai, yaitu adalah model Helsinki NLP dengan aturan dataset yang tadi ini itu dengan Prancis. Di sini kita lihat lagi kodenya, yaitu soal kedua.
Untuk soal kedua, mengimport Panda sebagai library yang akan digunakan. Kemudian transformer adalah model yang digunakan. Kemudian seperti pada soal pertama, yaitu menggunakan nama model HSNLP, kemudian mengambil tokenizer Marian-nya untuk melakukan terjemahan ke bahasa Prancis. Nah, kemudian uh, untuk fungsi dari translate datasetnya itu atau data page-nya di sini adalah bagiannya translate dataset dan data page-nya, di mana di sini program akan membaca dataset yang telah kita masukkan pada folder di sini. Nah, di sini ada datasetnya. Kemudian program akan mengecek kolom ID. Jika tidak ada, maka akan mengeluarkan output dataset harus memiliki kolom ID berisi kalimat bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk hasil dari terjemahannya itu sendiri akan disimpan outputnya ke translate CSV. Nah, kemudian untuk pemanggilannya yaitu memanggil variable dan translate datasetnya dan juga file yang telah dijadikan yang telah disimpan hasil terjemahannya. Nah, kemudian ini adalah hasil outputnya, di mana untuk kolom sebelah kiri itu adalah bahasa dari Indonesia, kemudian yang kolom tengah itu adalah Prancisnya, kemudian kolom yang ketiga itu adalah bahasa Prancis dari hasil translate model. Nah, ini sedangkan yang kolom yang kedua itu ada translate Prancis dari dataset yang telah diberikan. Nah, di sini agak terdapat sedikit perbedaan seperti pada kalimat pertama itu adalah model bahasa besar telah merevolusi penerjemah. Di sini Prancis yang ada pada Google ada pada dataset itu Les Grands. Nah, ini Les Grands. Sedangkan pada hasil model itu adalah Le Modele du Lingue. Nah, agak sedikit perbedaan di sini antara bahasa Prancis dataset, kemudian dataset kemudian hasil translate pada pembuatan hasil generate model yang dibuat. Nah, untuk soal yang ketiga itu adalah melakukan evaluasi terjemahan. Nah, untuk melakukan evaluasi ini saya menggunakan Score Blue sebagai hasil evaluasinya untuk mengecek kalimat hasil translate tersebut. Nah, seperti pada sini yaitu adalah Nah, ini pada soal pertama ini adalah kalimat translate yang telah saya gunakan, yang saya buat sendiri hasil translate-nya yang diambil dari soal pertama, di mana pada soal pertama tadi, nah di sini ini adalah translate-nya. Saya pindahkan ke dalam soal ketiga untuk menghitung skor blue-nya, di mana untuk hasil penghitungan skor blue didapatkan pada kalimat pertama itu 0,3656, untuk kalimat yang kedua 1,0, dan kalimat yang ketiga 0,61848. Nah, kemudian untuk menghitung hasil dari dataset tersebut, untuk menghitung dari soal kedua atau hasil dari dataset yang telah disimpan, itu menghasilkan output blue score yaitu 0,2733 untuk keseluruhan dari dataset yang ada yang telah diinputkan pada soal yang kedua tadi, yaitu pada dalam folder sini. Nah, kemudian untuk soal yang keempat yaitu adalah membuat fungsi translate dictionary sentence untuk menerjemahkan kalimat berbasis dictionary, di mana di sini diminta untuk membuat
kamus sebanyak 7 kata, yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Prancis. Nah, di sini saya sudah membuat kamusnya di sini di dalam kode, yaitu saya makan roti, dia pergi ke sekolah buku membaca pagi. Nah, kemudian di sini juga terdapat kalimat Prancisnya. Kemudian membuat fungsi, ini adalah fungsi dari translate dictionary-nya, translate dari kamus dengan menggunakan tokenisasi sederhana perkata. Kemudian ini adalah fungsi dari terjemahan setiap katanya. Apabila kata yang tidak ada di dalam uh, kamus ini akan memberikan output unknown. Nah, kemudian untuk pemanggilan dari kamus tersebut, untuk pengecekannya di sini menggunakan variabel kalimat, di mana kalimat tersebut adalah saya pergi ke sekolah pagi. Nah, jika apabila hasil outputnya adalah J va e cole matin. Nah, di sini hasil outputnya terlihat jelas karena kalimat saya pergi ke sekolah pagi itu ada pada kamus. Ini ada kalimat tersebut di dalam kamus, makanya hasilnya tidak ada unknown. Nah, kemudian jika untuk percobaan apakah ada unknown atau tidaknya, di sini kalimatnya adalah saya suka membaca komik. Nah, sedangkan komik itu tidak ada di dalam kamus, makanya hasilnya output adalah unknown. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah suka. Nah, di sini suka tidak ada di dalam kamus dan hasil output menunjukkan unknown. Nah, ini artinya program tersebut berhasil diuji. Nah, untuk soal yang kelima itu adalah soal bonus LLM jika memiliki akses ke ChatGPT. Nah, di sini saya membuat akses ke ChatGPT, di mana pertama itu melakukan instalasi OpenAI yang terlebih dahulu, kemudian mengimport OpenAI itu dari OpenAI. Nah, kemudian menggunakan API key yang didapatkan dari develop API key OpenAI. Nah, di sini saya menggunakan dan saya memindahkannya di dalam OpenAI API key-nya. Nah, kemudian uh, untuk hasil pengecekannya itu adalah ini. Saya suka membaca buku di sore hari. Nah, maka hasil dari translate GPT adalah di email refresh dan press MIDI. Kemudian jika kalimat bahasa untuk perbandingan kalimat dari hasil model transformer sebelumnya itu adalah email de livre la apres MIDI. Nah, terdapat sedikit perbedaan pada bagian dance-nya. Begitu juga untuk kalimat kedua dan yang ketiganya. Nah, jadi kesimpulannya untuk soal yang kelima ini saya menggunakan akses dari ChatGPT dengan melalui API key yang telah disediakan atau diberikan oleh OpenAI untuk meminta akses agar program yang kita buat ini bisa menerjemahkan bahasa Prancis dari yang mengambil translate menurut ChatGPT. Nah, mungkin sekian hasil penjelasan saya mengenai project UAS mesin translasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.